Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengawali dengan berdoa kepada Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk mengawali hari kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas pagi ini kami boleh kembali datang kepadamu. Kami hendak mengucap syukur atas setiap berkat-berkat Tuhan, atas istirahat semalam kami. Dan kami hendak mengawali hari kami Tuhan dengan mendengarkan bagian firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap pembacaan perenungan firman kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pagi ini diambil dari Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ke 19. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 yang demikian. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan ini kita menyaksikan bagaimana ketika dalam perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem, menyusur perbatasan Samaria dan Galilea, Tuhan Yesus harus melalui suatu desa dan akhirnya bertemu dengan 10 orang kusta. Bagian yang menarik adalah mereka semuanya berteriak dan meminta pertolongan Tuhan Yesus. Dan kita melihat bagaimana respon Tuhan Yesus atas permintaan mereka. Ia memandang mereka, Tuhan Yesus memandang mereka, sambil berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan yang terjadi kemudian adalah di dalam perjalanan mereka untuk memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam, mereka menjadi tahir. Dan yang menarik, satu orang yang sembuh dari 10 orang semuanya tadi, mereka datang kepada Tuhan Yesus sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, tersungkur di depan kakinya dan mengucap syukur. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tahu bagaimana penyakit kusta itu, seperti apa penyakit kusta itu, dan seperti yang tadi diceritakan bahwa mereka berdiri jauh-jauh dari orang yang tidak berpenyakit kusta atau orang yang tahir pada umumnya. Karena mereka tahu bahwa mereka dikucilkan, karena mereka tahu bahwa itu adalah penyakit yang menular.
tetapi kita melihat bagaimana respon Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memperhatikan bagaimana kesehatan mereka, apa yang mereka perlukan. Tuhan beri kesembuhan. Seperti kisah 10 orang yang menderita kusta tadi, semuanya disembuhkan. Tetapi hanya satu yang kembali datang kepada Tuhan Yesus, tersungkur dan mengucap syukur. Ini menjadi peringatan kepada kita. Bagaimana ketika kita meminta pertolongan pada Tuhan? Bagaimana ketika kita sudah ditolong oleh Tuhan? Sudahkah kita mengucap syukur pada Tuhan? Ataukah kita seperti 9 orang yang mengalami kesembuhan juga tadi? Mereka tidak datang pada Tuhan yang memberikan mereka pertolongan, yang memberikan mereka kesembuhan. Mungkin saking senangnya atas kesembuhan itu membuat mereka tidak melihat siapa yang memberikan kesembuhan itu. Melalui kisah ini, marilah kita terus bisa mengucap syukur sekecil apapun berkat yang kita terima dari Tuhan. Jangan sampai gejala mati rasa itu mulai ada di dalam hati kita. Ketika kita minta tolong, ketika sudah ditolong, sudah sewajarnya kita mengucapkan terima kasih. Sama seperti kita berbuat dosa pun, kita juga minta maaf, memohon ampun. Berkat seperti apapun, hendaknya kita mengucap syukur kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk perlindungan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih atas sapaan-Mu yang boleh mengingatkan kami untuk kami bisa mengucap syukur apapun berkat yang sudah Tuhan berikan kepada dalam hidup kami. Apapun yang Tuhan sudah berikan di dalam kami. Ajar kami Tuhan untuk mengucap syukur atas apapun yang sudah Tuhan berikan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami memohon Tuhan boleh menolong kami dalam setiap aktivitas kami seharian ini, sampai nanti kami akan beristirahat. Kami percaya Tuhan yang menolong kami. Tuntun kami Tuhan, dan biarlah hidup kami penuh dengan ungkapan syukur, hidup kami penuh dengan pujian, karena kami melihat semuanya itu datangnya daripada Allah, dan kami kembalikan kepada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin.